tahu nggak pernyataan saya? Kepala desa yang kawin lagi tanpa izin dengan ridho pengadilan agama dan istri tuanya saya pecat. Itu keberpihakan saya pada wanita. Nggak boleh pas belum nambah lagi istri, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya aja gubernurnya belum punya, masa dia nambah? Nggak sopan itu namanya. Setuju nggak, Bu? Well, Bu. Semangat lagi sih, Bu. Saya nanti nyuruh anggota dewan ke klub malam itu menyadarkan mereka untuk berhenti dari kegiatan yang merusak masa depan dirinya dan anak-anaknya. Pas dulu nanti ada aspirasinya diarahkan untuk perbaikan mentalitas budi pekerti mereka yang bekerja tidak halal. Bagus nggak, Bu? Bagus nggak, Bu? Tapi mereka yang kerja malam itu saya pengalaman, Bu. Saya tuh tukang ngurus. Udah berbulan-bulan dia ngomong gini, Pak, ya udah saya udah tenang hidupnya, saya udah punya kerjaan. Tapi kan batin saya harus ada yang ngurus. Sampai melirik kalau gitu loh. Iya boleh, tapi jangan sama saya. Pas dulu percaya, walaupun mukanya ganteng, badannya tinggi besar, di mata ibu dia duduk tersungkur karena dia tidak bisa berdaya di hadapan ibu. Dia cerita sama saya ini bisa begini karena peran istri saya di rumah. Masuk barang nggak masuk barang? Masuk barang tuh. Asik kan punya gubernur kayak gini, asik kan? Ngapain jaim? Ngapain? Orang rakyat kita kayak gini, jaim itu menyiksa diri. Orang yang jaim itu capek tersiksa. Kamu masih betah? Siapa? Betah Pak? Siapa? Kamu senang? Siapa? Senang Pak? Senang. Gak bisa, udah aja ngomong Pak, udah gak betah, gue pengen pulang. Itu yang merdeka. Makanya orang-orang yang merdeka hidupnya tuh umurnya panjang-panjang. Gitu. Jadi ini cerita. Saya sering ketemu sama bapak-bapak yang usianya 100 tahun, 110 tahun. Emang gila itu rata-rata. Minum kopi masih, merokok masih, tiap hari keluyuran, makan daging oke, lemak sikat. Saya bilang, kek umurnya 110 tahun, 100 tahun, gimana rumusnya? Kakek mah waktu muda, katanya kawinnya 27 kali. Emang rata-rata ya umurnya panjang tuh nakal-nakal waktu muda. Tapi pas dulu tetap umurnya panjang walaupun baik. Oke. Kalau ditanya kan jadi mau ngapain sih mimpin? Saya ini ingin menyelesaikan problem warga. Apa problem warga di kota sampah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video kegiatan Kang Deddy Mulyadi di Bekasi, ya, yang mana beliau saat ini adalah sebagai pasangan calon Gubernur Jawa Barat nomor 4, ya. Yang pada kesempatan ini saya mereaksi sebuah video penyampaian program di depan atau bersama dengan atau ketika mengunjungi dan pertemuan dengan PAN, ya. Situ menyampaikan program-programnya dan sangat bagus sekali, ya. Jadi perlu kita apresiasi, dan kita tahu sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi yang saya tahu, yang saya kenal, bahwa Deddy Mulyadi ini tidak pernah diam di dalam ruangan. Dia selalu turun ke jalan, ke kampung, ke kota, ke desa untuk menemui warga. Itu ketika dia menjadi bupati di Purwakarta. Dan sungguh sangat didekati oleh masyarakat.
bahkan masyarakat tidak ragu lagi akan berkata apapun kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Dan bahkan masyarakat ini lebih berani menyampaikan kepada Kang Deddy. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk itu kepada warga Bekasi di mana saja berada yang sempat melihat video ini, yuk kita sama-sama membangun Jawa Barat bersama Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan program-programnya, visi dan misinya yang baik ini, yang kita nilai baik ya, akan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan apabila kita tidak membantunya, maka rencana akan menjadi sebuah rencana ya, dan tidak akan bisa berjalan. Tapi dengan saling bantu-membantu, insya Allah ya, sebuah rencana akan menjadi kenyataan dan akan terrealisasi. Sahabat di mana saja berada, untuk itu mari kita bersama untuk saling membahu, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi, dan kita menentukan pilihan yang sama di Jawa Barat untuk sama-sama memilih Kang Deddy calon gubernur Jawa Barat nomor 4. Semoga Kang Deddy sehat walafiat dan kita juga semua sehat walafiat, dan selanjutnya mudah-mudahan dalam waktunya nanti tadi Kang Deddy menjadi atau mendapat suara terbanyak di Jawa Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita simak program-program yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi pada acara pertemuan dengan Partai PAN di Bekasi. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Segenap keluarga besar Partai Amanah Nasional Kota Bekasi yang hari ini berbahagia karena memiliki wakil di Provinsi Jawa Barat dan kebetulan menjabat sebagai sekretaris DPW Partai Amanah Nasional Provinsi Jawa Barat. Begitu ketemu saya sudah senang, ternyata saya sekarang banyak temennya di PAN. Dulu kalau orang berbusana daerah itu langka, jarang. Sekarang PAN itu acara kemarin semuanya berbusana daerah. Karena kalau kita ingin menjadi bangsa besar, busana nasional itu ya busana daerah. Sekali lagi, busana nasional itu adalah busana daerah. Kalau jas, dasi itu bukan busana nasional, itu bajunya orang Eropa, bajunya orang Amerika. Bajunya orang kita itu batik, pangsi, kemudian baju-baju kayak gaya di Sumatera, di Mentawai, banyak sekali baju adat, baju daerah yang dilupakan padahal itu memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Yang kedua, nama kalau di daerah Sunda sana itu udah tren banget, KDM Bapak Aing. Ya kalau di daerah Depok, Kota Bekasi, KDM Babe Gue. Jadi bukan Bapak Aing, Babe Gue. Kenapa Babe Gue? Ya Aing tuh gue, kan gitu. Bapak itu ya Babe. Kenapa sih Kang Deddy membuat ikon itu? Sesungguhnya saya lagi mengembalikan kembali pada fungsi pemerintah, fungsi negara, fungsi aparat. Fungsi pemerintah, fungsi negara, fungsi aparat itu melayani loh, bukan dilayani. Karena melayani, maka dia harus dekat sama yang dilayani. Saya ini hidup sudah tanpa batas dari dulu. Sampai ibu-ibu yang peluk-peluk saya, pantatnya digoyang-goyang, diviral-viralin sama temen yang sebelah. Gak tahu dia itu mungkin kalau lihat perempuan digini-gini jadi apa ya, terganggu atau malah tertarik. Kalau saya sih, makanya saya mungkin gini bukan menikmati, itu canda aja. Saya dipelukin ibu-ibu nih. Ini Kang Deddy ini udah geduda nih kayaknya menikmati. Masa selera saya begitu? Wah, saya kan sama sepaspuluh tinggi selera. Nah, ini kan kenapa sih kita ini berpolitik tuh masih ortodok gitu loh? Kenapa masih primitif, masih ortodok? Kenapa? Politiknya tuh selalu nyari kesalahan orang lain. Celahnya apa sih? Yang gak ada kaitan dengan pembangunan. Betul. Kalau saya dipeluk-peluk, apa kaitan dengan pembangunan? Nah, saya ingin orang tuh berpolitik nawarin gagasan, nawarin program, kemudian memperlihatkan kebaikan pada sesama.
Jangan berbikin kebaikan hanya menjelang pemilu, lihat orang lain berbuat kebaikan dibilangnya pencitraan. Ya, hidup ini pencitraan. Orang kalau punya sabun, ya merek sabunnya harus dipopulerkan, harus diangkat. Setiap orang pengen punya citra, punya salon, pengen punya citra, punya brand, semua ingin punya citra. Tinggal persoalannya adalah citra itu adalah branding. Branding itu adalah perilaku kehidupan keseharian. Orang akan terbranding oleh perilakunya. Jadi kalau orang memang sudah kebiasaannya nyawer, kayak saya tuh nyawer gitu, ya memang kebiasaan saya kalau lihat anak-anak nari yang kasih duit. Kenapa? Saya membayangkan diri saya tampil di depan pejabat, pulangnya dikasih duit, bahagianya luar biasa. Itu cerita itu sama ibunya itu, ya kan? Saya itu nyawernya sama, saya nggak pernah nyawer di klub malam, orang saya nggak pernah kesana. Orang saya kalau saya nyawer gini di masa, yang nyawer di klub malam boleh, boleh. Ngapain masuk ke klub malam kalau nggak nyawer? Kan dia cari kehidupan di situ. Yang lebih bagus lagi itu adalah habis dari klub malam, yang dampinginnya diajak pulang, suruh berhenti kerja selama 1 bulan, dikasih makan sampai dididik sampai dia menjadi wanita, bila perlu diberistri oleh dia. Itu dakwah. Saya kemarin ketemu sama teman-teman ajengan di Tasik. Saya tuh, loh, ajengan, saya bilang, kalau ajengan ngajarin nenek-nenek di majelis taklim, itu nggak aneh. Loh, ajengan ceramah sama nenek-nenek di majelis taklim. Kalian, kita semua nggak boleh zina. Ya nenek-nenek gimana mau zina? Nggak boleh mabok, gimana dia mabok? Saya bilang, saya jadi gubernur programnya begini. Ada anak geng motor, tiap hari balap-balapan, ganggu orang, bawa celurit, ketemu oleh ustadz, dididik jadi sadar, indeks saya kasih berapa harga sel saya bayar. Itu efektif. Ya kan, bener nggak? Ya kan? Jadi para ustadz, para pendeta, para bitso dipimpin oleh saya, itu nanti akan saya program penyadaran manusia. Orang kalau ceramah di masjid, yang dengernya tukang ke masjid. Seburuk-buruknya orang tukang ke masjid. Orang kasih khotbah di gereja, seburuk-buruknya orang tukang di gereja. Tapi bikin sadar anak-anak yang tiap hari nongkrong di pinggir jalan, berkelahi, minum, dibawa, dipeluk, dimandiin, diarahkan sampai sadar negara bersedia memberikan uang pembiayaan. Selesai. Bener gak? Iya dong. Nah nanti Pak Hasbullah tuh pasti kalau di provinsi itu nanti masuk ke malam cari PR, sadarin sampai baik, nanti datang ke gubernur, Pak saya dapat 10 kali 30 juta berarti 300 juta Bapak banyak. Oke saya bilang, tapi syarat Pak Hasbullah menikahinya setelah ini. Ada jodohnya. Ada kesadaran boleh. Saya kan menyadarkan boleh loh Pak, menyadarkan. Bapak berdakwah. Partai Amanah Nasional itu dasarnya dakwah loh, Muhammadiyah loh Pak. Ibu ridho Bapak. Karena Pak Hasbullah itu sekretaris DPW PAN Provinsi Jawa Barat, bukan hanya milik ibu, milik seluruh wanita di Jawa Barat loh. Ibu siap-siap kalau kenal sama saya. Siapa yang memiliki dia? Wanita yang mana? Ibu-ibu yang 70 tahun, dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, maka Pak Hasbullah adalah menjadi anak asuh. Keren ya? Tenang Bu. Udah jangan kemana-mana. Ibu tahu nggak pernyataan saya? Kepala desa yang kawin lagi tanpa izin dengan ridho pengadilan agama dan istri tuanya saya pecat. Itu keberpihakan saya pada wanita. Nggak boleh Pak Hasbullah nambah lagi istri, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya aja gubernurnya belum punya, masa dia nambah? Nggak sopan gitu namanya. Setuju nggak Bu? Well Bu, semangat lagi sih Ibu. Saya nanti nyuruh anggota dewan ke klub malam itu menyadarkan mereka untuk berhenti dari kegiatan yang merusak masa depan dirinya dan anak-anaknya. Pak Hasbullah nanti ada aspirasinya diarahkan untuk perbaikan mentalitas budi pekerti mereka yang bekerja tidak halal. Bagus nggak Bu? Bagus nggak Bu? Tapi mereka yang kerja malam itu saya pengalaman Bu, saya tuh tukang ngurus. Udah berbulan-bulan dia ngomong gini, Pak ya udah saya udah tenang hidupnya, saya udah punya kerjaan.
Tapi kan batin saya harus ada yang ngurus. Sampai melirik begitu loh. Iya boleh tapi jangan sama saya. Pas dulu percaya, walaupun mukanya ganteng, badannya tinggi besar, di mata ibu dia duduk tersungkur karena dia tidak bisa berdaya di hadapan ibu. Dia cerita sama saya ini bisa begini karena peran istri saya di rumah. Masuk barang Bang, masuk barang tuh. Asik kan punya gubernur kayak gini, asik kan? Ngapain jaim? Orang rakyat kita kayak gini, jaim itu menyiksa diri. Orang yang jaim itu capek tersiksa. Kamu masih betah? Siapa? Betah Pak? Siapa? Kamu senang? Siapa? Senang Pak? Senang. Gak bisa, udah aja ngomong Pak, udah gak betah, gue pengen pulang. Itu yang merdeka. Makanya orang-orang yang merdeka hidupnya tuh umurnya panjang-panjang. Gitu. Jadi ini cerita. Saya sering ketemu sama bapak-bapak yang usianya 100 tahun, 110 tahun. Emang gila itu rata-rata. Minum kopi masih, merokok masih, tiap hari keluyuran, makan daging oke, lemak sikat. Saya bilang, kek umurnya 110 tahun, 100 tahun, gimana rumusnya? Kakek mah waktu muda, katanya kawinnya 27 kali. Emang rata-rata ya, umurnya panjang tuh nakal-nakal waktu muda. Tapi pas dulu tetap umurnya panjang walaupun baik. Oke. Kalau ditanya kan Dede mau ngapain sih mimpin? Saya ini ingin menyelesaikan problem warga. Apa problem warga di kota sampah? Bagaimana solusinya? Saya sudah punya rencana kerja yang jelas. Saya mau bangun pembangkit listrik di 5 wilayah yang bersumberkan dari sampah. Saya udah ngomong depan. Purwakarta itu sebentar lagi ada pabrik pengelolaan sampah menjadi listrik. Dia butuh sampah sudah dihitung kemarin dengan saya, itu Subang, Kerawang, Purwakarta, sebagian Bekasi. Karena dia butuh besar, padahal butuhnya besar. Bisa jadi nanti di wilayah sini, wilayah Bogor atau di wilayah Depok bikin lagi. Di seluruh Jawa Barat nggak boleh lagi nanti ada sampah berserakan. Seluruh sampahnya nanti harus dirubah menjadi energi listrik. Nanti tinggal pas pulang nggak usah jauh-jauh pergi ke Singapura tuh lihat. Atau yang teknologi yang terbaru di Cina, ya sudah tinggal mereka kita belajar dari mereka, pindahin ke sini, kita kontrak kerja, kita bangun. Itu saja selesaikan. Ngapain? Bantar Gebang kalau dilihat dari atas, itu kayak menara Eiffel. Saya naik pesawat dari Pangandaran pakai Susi Air ke Halim. Saya bilang ini piramida bagus-bagus amat. Bukan Pak, itu sampah Bantar Gebang. Harus selesai Pak. Kita ini malu Pak. Ngomongnya tinggi-tinggi, sampah belum selesai beresin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Bekasi apa? Saya ingin nyulap sungai-sungai di Bekasi menjadi sungai-sungai jernih dan menjadi pusat pariwisata serta transportasi air. Saya dari dulu mimpi di depan Metmall itu airnya bagus. Saya katakan ini kalau jembatannya dirobah, nggak bentuknya lurus, dibikin melengkung. Kalau malam minggu itu pakai perahu di situ, pakai restoran terapung, kata kesana, kata kesini, keren amat di Bekasi. Daripada orang Bekasi ngantri terus ke sana, benar nggak? Nanti langsung, kemudian nanti langsung sampai di Jakarta. Ini Belanda dulu, itu rencana Belanda itu dulu ingin memanfaatkan sungai dari Tarum Timur, Tarum Barat itu sebagai sarana transportasi. Kita ini punya sungai bagus, tapi nggak pernah diurus. Coba lihat, 2026, pokoknya di perubahan anggaran pas sudah masuk itu. Pokoknya Bekasi itu nanti ada perahu di depan Metmall, jalan anak-anak, pinggirnya dikasih taman yang bagus, lampu yang indah, sungainya dirapikan, dibersihkan, keren. Pikniknya nggak usah jauh-jauh, di sini aja, betul nggak? Udah keotakan saya mau wajah boleh kampung, otak Jakarta bro. Saya ingin nyelesain problem ibu-ibu dalam setiap penerimaan siswa baru. Kok nggak selesai PPDB aja terus. Masuk donasi. Ada
Ada yang udah masuk di kelas disuruh balik lagi gara-gara kurang 10 langkah. Betul. Sampai di Bogor tuh kan ada bapak-bapak mengukur rumahnya sampai sekolah dimeterin loh. Apa negara nggak malu? Program saya, ruang kelas SD, ruang kelas SMP, dan ruang kelas SMA harus sama, kursinya harus sama. Tidak ada PPDB, kelas 5 SD harus sudah bisa dapat kursi di kelas 1 SMP. Kalau kurang-kurang DPR tinggal bahas, anggarin. Kelas 2 SMP harus punya kursi di SMA, kagak ada lagi PPDB. Orang klik berdasarkan keinginan. Kalau lebih nanti dibicarakan setahun, nggak boleh pengen ke sekolah di sana semua kan. Nanti dibikin kriteria, diatur sistemnya online. Gitu caranya. Jadi saya tuh waktu jadi bupati itu sampai begini, lulusan SD semuanya harus masuk SMP pemerintah. Pak, kurang 300 kursi, Pak. Kurang berapa kelas? Kurang 10 kelas, Pak. Malam itu saya bikin SK pembentukan SMP baru, saya tunjuk kepala sekolahnya langsung. Sekolahnya di mana? Tuh, pakai tuh gedung pemerintah itu, pakai daripada kosong, pakai dulu. Nanti bangun. Yang penting anak-anak kita bisa sekolah. Saya bikin STM dalam semalam itu bikin 7 STM. Bangun di sini, tebak. Begitu penyerahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi Purwakarta, SMA dan STM-nya rata-rata per kecamatan 3. Karena waktu itu saya merubah, SMP saya rubah jadi SMA, SD saya bikin 9 tahun. Itu terobosan yang saya lakukan. Sampai saya diprotes oleh banyak pihak karena Pak Deddy ini gila katanya. Pemerintah menyerap seluruh anak-anak sekolah. Bagi saya kenapa? Pemerintah bertugas mencerdaskan rakyat, tidak boleh menyiksa rakyat mencari sekolah. Pemerintah yang harus mencari solusi. Kenapa? Buat apa pemilu memilih bupati wali kota kalau rakyat menyekolahkan harus mikir dirinya sendiri? Gak bisa. Ini. Nah, apa yang menjadi orientasi berikutnya adalah industri. Ini perumahannya agak berat. Bagaimana? Saya sudah punya konsep, setiap kawasan industri harus ada tower atau apartemen milik Pemprov. Untuk apa? Kalau bikin pabrik, bikin perumahan seberang pabrik, kampung tergusur, sawah terkuras. Menuju pabrik macet. Tapi kalau dibikin di kawasan industri ada tower, ada apartemen, mereka turun di apartemen naik sepeda ke pabrik. Tidak mengganggu. Nah, terakhir, ini cukup sama orang kota cukup segini aja maksudnya. Terakhir apa? Saya memimpin tidak mau melihat lagi kabel listrik dan kabel telepon di atas. Semuanya harus turun ke bawah. Gak ada estetikanya kok. Kota di Indonesia nggak kelihatan indahnya. Saya waktu jadi bupati di kawasan kantor pemerintah waktu menjelang akhir, saya sudah merapikan itu semua. Setelah itu saya pengen merapikan seluruh kabel, dibikin terowongan bawah tanah. Nah, nanti bisa jadi di kabupaten di kota-kota itu dibikin terowongan-terowongan untuk penanganan banjir, menyimpan kabel dan menyimpan jaringan PDAM. Ini dibuat seperti ini caranya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah negara hadir untuk menangani kesehatan warga. Bagaimana? Bisa jadi kalau di kota nanti saya nyiapin dokter keluarga, dokter yang berkunjung pada rumah warga dalam setiap waktu. Kalau di kota ya, mungkin itu kan kebutuhannya kan beda dengan di desa. Saya nyiapin dokter keluarga dan rencana saya itu adalah Pak Hasbulo bisa lihat kalau ke Hasan Sadikin itu orang puluhan ribu kayak nonton Persib. Saya ingin di setiap kota ada rumah sakit daerah dan Pemprov tuh nggak usah lagi bangun rumah sakit baru. Cukup bikin ruang pelayanan di setiap rumah sakit daerah dan dokter-dokter yang baik yang melayani warga dengan baik di setiap daerah. Di kota Bekasi misalnya dokter umumnya nanti disekolahkan dokter spesialis oleh pemerintah provinsi dan mereka harus tetap melayani di daerah itu sehingga nanti banyak orang-orang yang biasa nanya bisa spesialis. Kenapa hari ini? Hari ini kalau pemerintah tidak intervensi, banyak anak-anak orang miskin pinter belum tentu bisa di kedokteran karena apa? Biayanya mahal. Ini frame kebijakan-kebijakan arah yang ingin saya lakukan di
Provinsi Jawa Barat itu, sehingga saya ingin mimpi saya ke depan 3 tahun ke depan, gak usah 5 tahun, orang Bekasi merasa orang Jawa Barat, tidak merasa orang Jakarta. Sekali lagi, orang Bekasi merasa sebagai orang Jawa Barat, tidak merasa sebagai orang Jakarta. Nanti di perbatasan provinsi saya bangun gapura-gapura yang berteknologi. Bagaimana berteknologi? Kalau ada kejahatan, itu nanti ada sistem pengamanan yang kalau dipijit knopnya, pagarnya keluar ke atas, mobil nggak bisa lewat. Saya ingin meniru, dan itu di Mabes Polri sudah ada itu contohnya. Saya ingin Jawa Barat itu seperti itu, sehingga orang bangga. Gue orang Jawa Barat, DM gubernur gue. Betul nggak? Nah, bagaimana menyiapkan anak-anak masa depan? Ini penting, Bu. Hari ini kita ini lalai semuanya. Balita dikasih HP biar ibunya anteng, ya kan? Akhirnya anak-anaknya budi pekertinya tidak terbentuk, tidak punya kepekaan. Kadang-kala kalau dipanggil dia nggak noleh. Nah, saya nanti bikin program sekolah itu berbasis lingkungan. Jadi berbasis lingkungan bagaimana? Sekolah itu kalau berbasis industri, maka setiap hari matematikanya mengerjakan pekerjaan produk bawahan industri. Kalau berbasis pertanian, setiap hari mereka mengerjakan produk berbasis pertanian. Kalau berbasis kelautan, dia mengerjakan berbasis kelautan. Jadi nanti anak-anak SD di Jawa Barat, itu bisa jadi anak-anak SD itu ngerti bagaimana bikin paku, bagaimana bikin jarum, bagaimana bikin benang, bagaimana bikin sulaman untuk perempuan, bagaimana membuat lukisan, bagaimana bikin pupuk dari kompos, bagaimana bikin pupuk dari kotoran sapi, kotoran domba, bagaimana di sekolah-sekolah mengembangkan tanaman obat, bagaimana di rumah-rumah mengembangkan tanaman obat. Karena apa? Ancaman terhadap kesehatan dan umur makin pendek warga kota makin di sini makin menggila. Caranya adalah negara harus mulai merubah perilaku hidup masyarakat. Dan saya barusan habis ngobrol dengan Bu Siti Fadila Sufari. Saya bilang, Bu, kita ini, negara ini banyak orang pinter loh. Bisa ngobatin patah tulang tradisional, bisa ngobatin stroke, bisa ngobatin kanker, bisa ngobatin hepatitis. Tapi mereka nggak pernah dihargai oleh negara. Saya rencana mereka akan diakreditasi, saya akan kasih bantuan pada mereka, saya akan tata lingkungannya. Dan ke depan saya ingin berupaya seperti di Cina, ahli pengobatan tradisional melayani di rumah sakit negara. Jadi ketika orang patah tulangnya kecelakaan lalu lintas masuk rumah sakit, nanti dokternya nawarin, ini mau bedah ortopedi atau mau pakai ahli pengobatan orang Ciberes atau Cimande, ini ruangannya. Benar nggak? Ingat loh, di Cina sistem pengobatan barat dan timur istilahnya, pengobatan tradisional dan akademik digabungkan menjadi rumah sakit. 60% pasiennya adalah orang Indonesia. 60% pasiennya orang Indonesia. Di Indonesia yang ahli itu banyak, yang hebat itu banyak, tapi negara selalu mengabaikan dan mereka selalu terpinggirkan, padahal mereka sudah terbukti banyak menyembuhkan. Nah, kita terbalik. Harusnya bedah itu yang terakhir. Indonesia terbalik, kalau sudah gagal di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, nyari alternatif. Salah, harusnya alternatif itu yang pertama. Kalau emergensi pengobatan medik. Di kita mah terbalik, udah gagal di medik, lari ke alternatif yang mati. Yang kebagian matinya yang alternatif. Ini kan udah dioperasi di mana-mana baru dibawa. Nah ini ke depan harus begini, bangsa ini harus menjadi bangsa maju. Jawa Barat ini provinsi dengan penduduk hampir 40 juta, kekayaan alamnya luar biasa, lingkungannya luar biasa, keanekaragaman kebudayaannya luar biasa. Di kota Bekasi itu orang Bataknya banyak, orang Sumatera Baratnya banyak, orang Jawanya banyak, orang Sundanya banyak, orang Betawinya banyak. Aneka kultur ini harus tumbuh di bawah seorang pemimpin yang ngerti kultur, ngerti kebudayaan. Kita akan menjadi bangsa yang hebat, daerah yang kuat. Dan Bekasi ini kan membangunnya kebanyakan dilakukan oleh investor. Ya kan perumahan ini kan itu yang terkenal. Nah ke depan saya ingin Bekasi tumbuh menjadi kota yang kuat,
kota metropolit Jawa Barat berbatasan dengan DKI, dan saya ingin ke depan kota Bekasi, Jawa Baratnya nampak, Bekasinya nampak, karena Bekasi adalah Jawa Barat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita punya anggota DPR yang mungkin ke depan akan jadi mitra saya. Cara mikirnya akan cepat, cara bicaranya juga cepat, cara bertindaknya cepat. Saya orangnya begini, ini orangnya begini, mohon maaf ya, mohon maaf, dan mohon maaf Bu, memang saya gayanya canda. Jadi kalau saya ketemu istri anggota DPR, siapkan mental dengan baik. Ketemu istri pejabat, siapkan mental dengan baik, pasti saya roasting. Karena apa? Karena kalau istri pejabat harus punya ketahanan mental. Kenapa? Karena pejabat itu banyak gosipnya, banyak fitnahnya, banyak bulinya, banyak nyinyirnya. Yang dibicarakan itu semuanya bohong, karena suami ibu yang asli adalah yang telanjang di depan ibu sendiri. Betul nggak? Nah, sama nyinyir-nyinyir istri pejabat nggak boleh terpengaruh. Kenapa? Karena seimbang dengan rezeki yang didapat. Betul. Kalau nggak mau dinyinyirin, jangan pilih jadi istri pejabat. Jadi istri yang setruk suaminya. Kalau suaminya setruk, nggak akan ada gosip, nggak akan ada bully, karena semua orang kasihan. Tapi kalau suaminya ganteng, berpengaruh, punya jabatan, pasti banyak yang menggosipkan. Berbahagialah ibu punya suami yang digosipin setiap waktu, tapi kesetiaannya sepanjang zaman. Oke? Well? Oke, Pannya? Well? Bekasi? Well? Jawa Barat? Nah, jadi Jawa Barat itu apa? Bahasanya sederhana kalau saya. Jawa Barat itu nanti jalannya mulus, sekolahnya aralus. Itu kan, jalannya mulus, sekolahnya bagus, rakyatnya terurus. Udah segitu aja. Jalannya mulus, sekolahnya bagus, rakyatnya terurus. Istrinya juga di rumah mulus. Dan pasti saya ingetin suaminya, jangan lupa istrimu tiap minggu harus glowing, suruh ke salon, suruh pakai skincare yang terbaik, ya kan? Daripada kamu cari yang lain, lebih baik istrimu diistimewakan. Aku bangga punya sahabat yang besar istrimu. Oke ya, mantap bang, mantap bang. Oke, terima kasih ya, semangat semuanya, insya Allah, ya kan? Ini daerah prioritas yang akan saya garap penuh, ya kan? Akan saya garap penuh karena di wilayah Pantura, Priangan Timur, Priangan itu sudah dianggap wilayahnya Deddy Mulyadi, gitu loh. Nah daerah ini dianggap belum, padahal orang nggak tahu. Orang Bekasi, orang Bogor tiap hari nonton YouTube. Iya. Saya pada tahu, ya kan? Kang Dede, enaknya jadi duda tuh begini. Bisa dipeluk siapa saja dalam setiap waktu. Cuman sayang yang memeluk saya rata-rata usianya 60 tahun ke atas. Jadi kadang-kadang oh iya, memeluk saya. Oke, terima kasih ya. Mohon dukungannya. Kita sama-sama berjuang demi istimewanya Provinsi Jawa Barat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi